Nah jadi tuh pas aku udah punya uang, aku pengen ngasih ke diri aku sendiri gitu. Ya terus kalau misalkan udah punya uang, lu akan bisa jadi orang yang mengabaikan semua peraturan dan hal-hal lainnya yang normal di dunia untuk kesenangan lu pribadi di masa-masa yang seharusnya tidak mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, dari tukang bubur yang bahkan didenda 5 juta. Cuma, seperti hal baik lainnya di dunia, pasti ada beberapa hal yang tidak baik juga dong. Kayak gini deh, nih, ini lucu nih. 9 Satpol PP Gadungan diringkus Satpol PP Sungguhan. Mantap. Salah satu alasan kenapa gue suka membicarakan hal-hal kayak gini, kan lucu banget, men. Asli lucu banget. Atau ini nih. Beli gorengan take away depan rumah sakit, bungkusannya begini. Bungkusannya adalah hasil laboratorium swab test, ya, hasil swab. Dan tidak hanya hasil swab, hasilnya tuh positif. Sekarang gini, gimana lu nggak deg-degan ketika mengambil tempe dengan bayang-bayang lu akan menjadi orang yang positif di kemudian hari? Kita nggak tahu. Perkara ini gue nggak tahu, kayaknya masih didalemin sama pihak kepolisian karena terakhir beritanya demikian. Cuman gue nggak tahu apakah ada kelanjutannya atau enggak. Gue juga sempat baca-baca di artikel, katanya sebenarnya virusnya ini kalau misalkan ada di kertas tuh butuh waktu yang berapa lama gitu. Jadi kalau dilihat dari tanggalnya pun Februari 2021, harusnya kalau misalkan kertas ini terkontaminasi virus, harusnya virusnya udah hilang. Tapi kita nggak tahu juga, men. Kita nggak tahu apa yang nantinya terjadi. Dan gue rasa ya, ini tuh kesalahannya bukan dari abang gorengan, atau kesalahannya dari orang yang menjual kertas beginian. Berapa kali sih lu ngelihat banyak berita tentang kertas-kertas yang tidak seharusnya dijadikan bungkus gorengan, ternyata lu pegang bentuknya? Ada kakak, ada fotokopi KTP. Ketika dunia sedang memperdebatkan tentang ini tuh, kerahasiaan informasi pribadi tuh penting loh. Makan gorengan bungkusannya kertas kakak, anjing. Gue bisa ngeliat ini jumlah keluarganya berapa. Bisa buat daftarin nomor HP, bisa buat pinjaman online. That will be. Cuman ini udah hasil swab positif lagi. Ya ampun. Ya semoga abangnya nggak apa-apa ya. Semoga. Ini pun kalau misalkan diusut, gue pengen tahu udah siapa yang melakukan ini. Ini pasti orang-orang dengan yang pada akhirnya mengurusi kertas-kertas itu kan. Yang padahal ini tuh kertas-kertas kayak gini harusnya di ini tuh apa yang ada paper shredder yang dimasukin ke mesin, terus dia jadi pecahan-pecahan gitu, jadi robekan-robekan, harusnya kan begitu. Iya, namanya abang gorengan berjualan gorengan. Abang gorengan berjualan. Konsep berjualan adalah mengeluarkan modal sedikit mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalkan kita beli koran udah mahal, ya beli aja kertas seperti ini yang didapat dengan harga yang tidak mahal-mahal banget. Tapi yang nggak hasil positif juga dong. Gue curiga abang gorengannya kayak, oh hamil. Kan positif. Abangnya nggak tahu tuh, abangnya nggak paham aja udah lah. Lalu perkara ini juga masih menyebalkan buat gue karena gini. Kemarin video terakhir itu gue ngebahas tentang ada bocah 18 tahun dengan followers TikTok 15 juta, Instagram 4 juta something. Dia ngebikin acara birthday party. Kemudian di tengah-tengah birthday party ada will you marry me, kayak tunangan atau lamaran bla 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 itu. Kemudian dia dipanggil sama pihak kepolisian, dan ketika udah dipanggil sama pihak kepolisian, hari Kamis dia sidang. Terus sidangnya itu pun akhirnya ngasih tahu kalau misalkan si seleb TikTok ini didenda 12 juta rupiah. Jadi si seleb TikToknya ini didenda 12 juta. Tamu-tamu undangan didenda 2 juta yang mana tidak dituliskan di sini, tapi pihak hotel itu didenda 17 juta. Ini jadi kayak ini kayaknya biaya yang dibayar untuk menyewa tempat tersebut ya, akhirnya harus dikeluarkan untuk membayar. Jadinya rugi hotelnya. Yang pada dasarnya emang harusnya dari awal udah dipikirin ya gak sih?
pasti akan menambah perkara ketika hotel menerima tentang party-party semacam ini. Party-party will you marry me. Gue kira kesebalan gue akan sampai di situ saja. Gue kira nggak akan ada yang lebih menyebalkan dari itu. Ternyata dia ngebikin live. Gue nggak tahu sini live-nya di mana. TikTok ada live-nya nggak sih? Apa di Bigo? TikTok ini. Yang mana dari awal ngelihat live-nya juga udah aneh. Maksudnya senarsis apa sih lu sampai lu punya apa sih namanya board berprintkan muka lu di belakang lu gitu. Maksudnya gue senarsis-narsisnya gue juga kagak akan begitu-gitu banget. PewDiePie juga yang namanya udah segitu itu kagak dia naruh begituan di belakang badannya. Aneh banget. Jiwa-jiwa ABG rebel. Terus dia bilang gini men di live-nya. Udah dua kak, gue mau ngomong. Kan banyak yang bilang kenapa nggak di penjara. Ini dia cowoknya ya? Yang 17 tahun itu. Emang orang-orang kalau udah kenal angka tuh gila bego, rusak gitu. 17 tahun gue masih bolos warna. Gue nih di pengadilan. Gue bukan bunuh orang, guys. Gue bukan bunuh orang, bukan maling. Masalahnya kalau misalkan lu nularin penyakit, lu bisa ngebunuh orang lain, bisa keluarga lu, bisa teman-teman lu, bisa bla 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 bla. Kenapa lu seolah-olah berpendapat kalau itu adalah hal yang benar dengan cara marah-marah atau ngebikin klarifikasi, so-called klarifikasi, tapi mulut lu kemana-mana di sebuah IG TikTok live yang mana sebelumnya lu ngebikin video di TikTok minta maaf dengan nada diimut-imutin dan seolah-olah lu adalah victim. Lu pasang tuh apa person board apa sih namanya itu yang gambar muka dia di belakang kamar. Gue di pengadilan ya. Gue dipanggil ke pengadilan, terus kami diadilin gitu. Maksudnya ada hakimnya langsung. Nah terus di situ tuh yang ngomong hakim. Tapi lo melanggar. Masa gini? Enggak. Masa gini? Yang mulia, saya denda 50 juta aja. Ya nggak bisa lah. Kan kami harus dengar dari yang mulianya mau kasih denda berapa. Gue nggak tahu deh, maksud gue kalau misalkan if you aja gue ngeliat bocah-bocah kayak gini lucu banget. Kalau lu ngelakuin sesuatu hal yang salah, ya bersikaplah seperti orang yang sudah mengakui kesalahannya. Diam, tidak memancing dilema, tidak memancing pertikaian dari orang-orang di luar sana dengan ngomong hal-hal kayak gitu. Yang bikin gua astaga. Dia ngebikin akun YouTube kan, yang mana subscriber 1 juta. Gue gak tau, mungkin dia YouTuber awalnya ya. Anak comel. Dia ngebikin video gitu di YouTube-nya. Terus gue ada cuplikannya deh kalau nggak salah, gue save di IG. Nih. Kenapa Jui pengen bikin acara ulang tahun seperti kemarin? Karena aku pengen kayak dirayain kayak yang orang-orang gitu loh. Kan aku dari dulu nggak pernah dirayain yang kayak gitu. Pengen aja, karena dulu kan aku nggak punya uang. Terus tuh kalau mau beli apa-apa juga kayak masih nabung, nggak minta orang tua. Nah jadi tuh pas aku udah punya uang, aku pengen ngasih ke diri aku sendiri gitu. Ya terus kalau misalkan udah punya uang, lu akan bisa jadi orang yang mengabaikan semua peraturan dan hal-hal lainnya yang normal di dunia untuk kesenangan lu pribadi di masa-masa yang seharusnya tidak mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, dari tukang bubur yang bahkan didenda 5 juta. Bikin party. Will you marry me? Anjing, masih ke bawah tuh will you marry me. Mau nangis aku. Ya Allah. Emang orang tuh kalau gini. Sebagai garis besar. Kalau dia sebenarnya valid kalau dia mau bilang kayak kenapa sih bikin acara party? Ya karena dulu nggak pernah punya uang untuk melakukan hal-hal demikian, ya karena ini itu bla bla bla. Gue juga bisa merasakan hal yang sama kalau misalkan dia mau bilang kayak gitu. Gue juga bisa ngomong hal-hal lainnya kayak
akhirnya gue bisa punya komputer. Dulu laptop gue tuh bahkan buka Google Chrome aja dia menjerit, tolong, kurang lah. Tapi intinya ya untuk kesenangan dia, untuk akhirnya memberikan kebahagiaan kepada dirinya sendiri, tidak masalah. Tapi kan masanya tuh sedang tidak bisa kita pakai untuk demikian gitu. Kayak lu main api nih, tapi lu ada di sebuah rumah yang dibikin dari kertas, dari kain. Ya kalau kebakaran masa lu nyalain kayak, iya dari dulu aku emang pengen banget main api, nyalain api pakai korek cuman nggak bisa. Ya bukan itu konteksnya. Kalau lu nyari masalah ya jangan ngebawa-bawa perkara yang kayak gitu. Itu bukanlah sebuah pembenaran yang bagus anyway. Oh my god, my lord. Dan gue masih gak paham kenapa masih ada orang-orang yang mendukung dia melakukan hal seperti itu. Dengan kayak party, klarifikasi, minta maaf, live di Instagram. Iya gue tahu gue salah, bla bla bla. Iya tapi gue udah dihakimi. Dengan attitude kayak gitu, kemudian bikin video di YouTube-nya nangis dengan bilang kayak gitu. Pusat dunia tuh bukan elu, men. Dunia tuh gak muter buat elu doang. Kecuali iya gitu. Jadi kayak buminya muter, lu nya kagak gitu. Baru. Masalahnya kan lu hidup sama orang. Itu juga cowok lu kan orang. Well, gue tahu kita biasanya jodoh kita adalah orang-orang yang seperti kita, berkacalah. Dan seperti itulah jodohmu kelak, kata salah satu orang di Twitter. Tapi ya, kan bukan buat lu doang intinya ya. Bikin masalah, tapi ketika masalahnya udah gede bersikap seolah-olah korban dari masalah itu. Joy Putri, klarifikasi. Di party tanpa jilbab, klarifikasi pakai jilbab. Kalau lagi seneng-seneng, nggak inget Tuhan ya. Kalimat itu bagus banget tau. Kalau lagi seneng-seneng nggak inget Tuhan ya. 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 Giliran ada masalah baru inget Tuhan. BTW itu klarifikasi kok suaranya dilemes-lemesin, kenapa ya? Cari simpati sama netizen. Nggak mempan Putri, netizen nggak butuh klarifikasimu. Yang dibutuhkan netizen itu cuman pengumuman bahwa kamu dihukum oleh Satgas Covid. Itu yang dibutuhkan netizen. Tukang bubur didenda 5 juta. Itu mereka jualan loh ya, bukan pesta ulang tahun. Harusnya yang seneng-seneng kayak kamu ini hukumannya harus lebih berat dong. Bagus. Apa fansnya nggak terima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Siapa TikToknya gue follow ntar. Gendis RMPL. Follow yang sekarang. Follow. Bilang dari gue gitu. Coba nonton I Bet You Will, Fear Factor, Japanese TV show. Lu bakal bisa ngelihat funnya. Nggak fun bangsat lu semua. Fun. Lu mendapatkan kesenangan dari melakukan hal-hal seperti itu.